Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 199 yang berjudul Fajar 1000 Tahun. Di awal chapter ini, karena Muzan berhasil ditahan oleh Tanjiro dengan nichirinya di tembok di area terbuka, dan Muzan gagal membunuh Tanjiro akibat ulah Obanai, Sanemi, dan Mitsuri, ternyata pada saat itu matahari pun sudah terbit dan menyinari Muzan serta sebagian area pertarungannya. Muzan yang melihat matahari terbit pun langsung terkejut, dan karena itu dia pun langsung kembali mengeluarkan gelombang kejutnya yang membuat Sanemi dan Obanai terlempar. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dan akibat dari serangan gelombang kejut tersebut, lengan kiri Tanjiro pun langsung hancur dan hanya bisa membuatnya menahan Muzan dengan satu tangan saja. Tapi walaupun sudah sejauh itu, luka yang dideritanya, Tanjiro pun tetap enggan untuk melepaskan tusukannya pada Muzan apapun yang terjadi. Dan dengan semangatnya, Tanjiro langsung berusaha membuat pedangnya menjadi merah dan berusaha membuat jantungnya terus membara. Dan saat di tengah-tengah serangan gelombang kejut Muzan, saat sedang kesusahan menahan tusukan di tengah gelombang kejut Muzan tersebut sambil mencoba untuk mengubah pedangnya menjadi merah, tiba-tiba di tengah serangan gelombang kejut itu, Giyu pun muncul dan membantu Tanjiro menggenggam erat pedangnya terhadap Muzan. Dan setelah itu, tiba-tiba pedang nichirin Tanjiro pun langsung berubah menjadi merah dan langsung melukai Muzan serta membuatnya memuntahkan darah. Dan pada saat itu juga karena matahari sudah muncul setengah dan menyinari Muzan, sebelah wajah Muzan pun langsung terbakar. Di sini Muzan yang sedang kewalahan karena matahari, dia merasa bahwa jika dirinya menyusutkan tubuhnya, dia mungkin akan terbakar dengan sekejap. Tapi jika dirinya menjadikan dagingnya sendiri sebagai baju zirah dengan membesarkan tubuhnya, Muzan merasa mungkin itu bisa melindunginya dari sinar matahari. Dan setelah itu Muzan pun langsung merubah dirinya menjadi tubuh bayi iblis raksasa hingga membuat Tanjiro terhisap ke perut Muzan tanpa sempat ditolong oleh Giyu. Kemudian karena Muzan telah berubah menjadi bayi iblis raksasa untuk meminimalisir luka dari serangan sinar matahari, Muzan pun langsung pergi mencari perlindungan dengan merangkak. Namun di sisi lain, Kiriya Ubuyashiki langsung memerintahkan para pasukan pemburu iblis dan para kakushi untuk mencegah Muzan berlindung di bawah bayangan. Dan kemudian para pasukan pun langsung melemparkan rak buku ke arah Muzan untuk menghentikannya kabur. Tapi walaupun begitu, serangan rak buku tersebut pun masih belum cukup untuk menghentikan bayi iblis Muzan yang besar. Kemudian para pasukan pun kembali menghentikan Muzan dengan cara menabrakkan mobil-mobil tersebut ke arah Muzan agar tidak kabur. Namun di sini karena Muzan masih sangat marah akibat panasnya matahari, dia pun langsung menghancurkan mobil-mobil tersebut. Tapi walaupun begitu, para pasukan yang menyetirnya telah berhasil kabur sebelum Muzan menghancurkan mobilnya akibat diperingatkan oleh Kiriya Ubuyashiki. Lalu karena rak buku dan mobil-mobil tersebut masih belum cukup untuk menghentikan Muzan agar berhenti, Kiriya Ubuyashiki pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendorong kereta mini agar bisa menghalangi Muzan untuk pergi. Dan bahkan hal itu hingga terjadi dorong-dorongan kereta antara Muzan dan pasukan pemburu iblis. Namun walaupun begitu, karena Muzan semakin kesakitan akibat luka panasnya dari matahari, bayi iblis Muzan pun langsung mencoba menghantam para pasukan tersebut dengan tangannya. Namun di sini para pasukan itu pun tidak peduli akan serangan yang akan dilayangkan Muzan kepada mereka. Walaupun Kiriya Ubuyashiki telah memerintahkannya untuk mundur untuk membuat ulang rencananya lagi. Lalu saat Muzan akan memukul para pasukan pemburu iblis tersebut yang sedang mendorong keretanya, tiba-tiba Sanemi pun langsung melompat dan memotong tangan Muzan terlebih dahulu dengan teknik pernafasan angin jurus ke-9. Dan hal itu membuat Muzan gagal menyerang para pasukan tersebut yang sedang mendorong kereta. Dan kemudian karena Muzan tidak bisa bergerak, dia pun memutuskan untuk merangkak ke atas keretanya yang sedang didorong oleh para pasukan Kakushi dari para pemburu iblis. Namun sayangnya sebelum Muzan berhasil merangkak ke atas kereta,
Ternyata dari belakang Gyomei langsung menarik Muzan dengan rantainya yang dililitkan di leher Muzan dengan bantuan dari para pasukan Kakushi pemburu iblis. Dan karena bantuan tersebut, Gyomei pun berhasil menjatuhkan Muzan raksasa tersebut dan membuat Muzan merasa kesakitan akibat terpapar sinar matahari dan terbakar kulitnya. Dan dari sini Kirya Ubuyashiki serta adik-adiknya pun terus berharap agar Muzan terbakar dengan cepat pada saat itu. Tapi di tempat pertarungan tersebut, saat Muzan akan kabur kembali, Gyomei pun terus menahan Muzan untuk kabur dengan rantainya dengan dibantu para Kakushi. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba Muzan pun langsung mencoba masuk ke dalam tanah. Dan karena hal itu disadari Gyomei, dia pun langsung memperingati yang lainnya untuk terus menariknya karena Muzan akan masuk ke dalam tanah. Di sisi lain, Sanemi yang merasa kesal, dia pun mencoba berdiri kembali untuk menyerang Muzan, menahannya untuk kabur. Tapi kemudian, dari arah lain, Gyu pun langsung menyerang Muzan dengan teknik pernafasan air jurus ke-10-nya yang serangannya bagaikan serangan naga air. Namun di sini, Gyu merasa kalau tebasannya tersebut masih kurang dalam karena hanya menggunakan satu tangan saja. Tapi kemudian setelah itu Sanemi pun muncul dan langsung menyerang Muzan kembali dengan teknik pernafasan angin jurus kelimanya. Namun setelah itu Obane pun juga ikut muncul dan menyerang Muzan dengan teknik pernafasan ularnya jurus keempat untuk melukai Muzan agar dia berhenti menggali tanah tersebut untuk kabur. Lalu di sisi lain, Gyomei yang sedang berusaha menahan Muzan dengan rantainya, dia merasa bahwa semua orang sudah mencapai batasnya dan sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa berharap agar Muzan cepat mati. Dan pada saat itu rantai yang menahan Muzan pun oleh Gyomei langsung putus. Namun tiba-tiba saat Muzan berusaha menggali tanah untuk kabur, dari dalam tubuh bayi iblis Muzan, Tanjiro yang terjebak pun di dalam tubuh Muzan tersebut, dia langsung melukai Muzan dengan nicirin merahnya dari dalam tubuh Muzan yang berubah menjadi bayi raksasa, hingga membuat Muzan memuntahkan darah saat tubuhnya akan menyelam ke tanah. Dan akibat serangan tersebut serta karena matahari sudah sepenuhnya terbit, Muzan pun kemudian bangkit dari tanah dan kesakitan akibat terbakar sinar matahari dan serangan Tanjiro. Dan setelah itu tubuh Muzan raksasa pun perlahan berubah hancur menjadi abu, dan Muzan pun kemudian musnah menjadi abu. Dan demikian adalah pembahasan chapter 199 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.